Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lanjut bacanya. Ummu Muhammad, Ibunda Muhammad, ibu yang istiqomah berwudu. Jadi apa saja manfaat dari istiqomah berwudu? Ya, mari kita baca. Barang siapa tidur pada malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur pada malam hari dalam keadaan selalu suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW lalu firman Allah SWT bersabda bahwa agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT, sempurna sekaligus sebagai nikmat yang tertinggi dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah SWT yang lainnya. Bagi orang yang basirahnya sudah tajam, ia akan mengerti bahwa kesempurnaan Islam ini bukan teori tertulis dalam bentuk mushaf yang sehari-hari kita baca, atau juga tidak sekedar hadis-hadis yang dijadikan sebagai argumentasi untuk menjawab semua persoalan belaka. Tapi juga keduanya, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup bagi siapa saja yang ingin mendapatkan nikmat tertinggi itu. Seperti apa nikmat tertinggi itu? Tentu saja setiap manusia ingin mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh sederhananya adalah setiap muslim akan merasakan bahagia jika kaya secara materi. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika mendapatkan prestasi. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika hatinya ikhlas dalam beribadah. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika gemar bersedekah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika hidupnya tertata rapi dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan tulus hati. Setiap muslim akan merasakan bahagia jika punya anak yang soleh atau soleha dan cerdas di atas rata-rata sebagai investasi terbesar dan terindah di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai semua itu, Islam sudah sangat lengkap menjelaskannya secara gamblang, baik secara teori maupun sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya. Salah satu yang paling urgen dan utama adalah pada poin terakhir, yaitu setiap orang tua pasti menginginkan kebahagiaan terbesar dan terindah dengan memiliki anak yang soleh dan cerdas di atas rata-rata sebagai investasi terbesar dan terindah di dunia dan akhirat. Untuk mencapai itu, banyak orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah yang bonafit atau terpadu dengan keunggulan dua bahasanya, bahasa Arab dan bahasa Inggris misalnya. Padahal sekolah-sekolah itu hanya sebagai penguat, bukan sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian anak didik yang cerdas dan soleh. Lantas, apa sebenarnya fondasi utama untuk menciptakan anak cerdas dan soleh? Ada beberapa fondasi dalam Islam. Salah satu yang paling utama adalah seorang ibu yang selalu istiqomah berwudu ketika seorang anak belum ada dalam rahimnya. Bahkan akan lebih bagus lagi jika dilakukannya sebelum menikah. Itulah salah satu amalan yang selalu dilakukan oleh ibunda para ulama terdahulu, yang kecerdasannya dan kesolehannya di atas rata-rata. Mungkin kita terlalu jauh memotret kehidupan ibunda para ulama-ulama terdahulu yang istiqomah berwudu, sehingga anak mereka bisa sehebat-hebat, bahkan namanya tetap harum hingga kini. Sebut saja Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ja'far,
Imam Ali Zainal Abidin, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Sufyan As-Sauri, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan lain-lain. Sehingga seolah-olah kita memaklumi itu sih zaman dahulu. Zaman kita tidak mungkin bisa seperti itu. Banyak godaan. Oleh karena itu di sini kita akan membuktikan bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama saja, tergantung seberapa kuat niat dan kesungguhan kita. Orang yang telah berhasil membuktikannya di zaman yang tidak jauh dengan zaman kita adalah Ummu Muhammad, ibu dari seorang anak yang bernama Muhammad, berkat ibunda yang selalu istiqomah berwudu mulai dari mengandung, melahirkan hingga menyusui dan mendidiknya. Sosok bayi Muhammad ini tumbuh besar menjadi anak yang cerdas dan soleh di atas rata-rata. Anda penasaran? Simak kisahnya berikutnya. Oke, ini saja dulu. Besok insya Allah kita sambung. Assalamualaikum.